Alhamdulillahilladzi ja'alana ilman sunnatan lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu ahlas sidqi wal yaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, al-hadis atau kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan, utamanya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita dituntun, diberi ma'unah, dihidayah oleh Allah, bisa hadir di majelis taklim Nur Azmi setelah qabla Ramadan. Orang sedaya bukan jeda, jangan libur, jeda sejenak. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan Allah lagi di tempat yang insya Allah mulia ini. Tentunya para bapak, para ibu, kita juga tidak lupa membaca sholawat ke baginda Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dengan penuh kerendah hatian, semoga sholawat yang telah kita ucapkan tadi, yang kita lantunkan bersama tadi, bisa jadi wasilahnya orang sedaya diaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin. Sebelum mulai ngaji, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, sayyidati sadati ashabi wa zumalai faya ayyuhal khudur, izinkan kami secara pribadi dan keluarga kami menghaturkan minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin, taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Dan sekaligus kami kawan-kawan yang ada di sini juga sama mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Bu, siap ya, kita saling memaafkan ya. Ya, kosong ya. Alhamdulillah. Marilah kita baca dulu ya, nanti sambil kita ngaji. Sebelum ngaji, marilah kita kirim hadrah awalan ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ila hadrati khulafa'ir rasyidin al-arba'ah, thumma ila hadrati arwahil mubasysyirina bil jannatil asyrah wa ila hadrati jami' ashabihi wa tabi'in tabi'ina ila yaumiddin, thumma ila hadratil a'immah al-arba'ah,
ثم إلى حضرة القطب الرباني والغوث السمداني شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه العزيز، وإلى حضرة القطب الرباني والغوث السمداني شيخ أبي حسن الشاذلي قدس الله روحه العزيز وأصوله وفروعه ومشايخ ومريده، ثم إلى حضرة سلطان العلماء شيخ عز الدين بن عبد السلام، نخص الخصوص إلى حضرة حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه ومشايخه قدس الله روحه ونور ضريحه، ثم إلى حضرة أولياء تعالى في نusantara، وإلى حضرة أولياء تعالى التisi بجاوا، وإلى حضرة المؤسس لجمعية نهضة العلماء، وإلى حضرة أولياء تعالى المقبورين في هذه القرية المقبورين في هذه البلد، خصوصا حضرة الشيخ شرخي مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد ناوي بن عمر الجاوي، ثم إلى حضرة أرواح من جمع وتعلم وحضر في مجلس نور أزمي، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، وإلى حضرة أموات المسلمين من لدن آدم إلى السلام إلى يومنا هذا شأن لهم ولهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Di dalam pertemuan bulan-bulan sebelumnya kita telah selesai membacakan muqaddimah pengantar kitab ini yang intinya adalah bahwa kita ngaji satu karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang jadi pedoman Pak Bu. Yang kedua tentunya adalah untuk menghilangkan kebodohan kita, kebodohan orang lain. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama setaacan orang kesana kemari tolabul ilmi karena Allah. Inti daripada tolabul ilmi agar kita ini menjadi orang yang muttaqin. Muttaqin digambarkan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali huwa imtithalul awamir wastinabun nawahi. Orang yang sukses melaksanakan perintah, menjauhin larangan-larangan Allah. Di dalam kitab ini lalu digambarkan bahwa terkait erat dengan ilmu takwa, ya, muttaqin tadi. Jadi ada ilmunya Bu. Agar orang menjadi muttaqin itu ada ilmunya, dibelah jadi dua. Satu, al-qismul awal fit ta'ah. Ya, yang pertama adalah menerangkan tentang ta'ah. Kenapa ini menjadi penting Pak Bu? Saya sampaikan bahwa orang muttaqin itu ada ilmunya. Ya, harus dikasih ilmu karena beragama tanpa ilmu, khusyuk tanpa ilmu itu pernah menjadi tragedi sejarah yang menyakitkan. Yaitu apa? Orang Khawarij itu kurang khusyuknya apa? Tapi karena tidak dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang cukup, akhirnya menjadi orang yang ekstrim. Nah, oleh karena itu para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya banggakan, marilah ngaji ini kita niatin karena Allah agar supaya menjadi orang yang muttaqi. Al-qismul awwalu, al-qismu utai bagian. Al-awwalu kang pertama,
iku fit ta'ati ing dalem menerangkan pira-pira taat. Iklam ketahuilah. Ya. Leres, Bu. Ya, halaman salapan apunten Mbah Candi. Ya, salapan pangluhurna opat baris 5 baris ya. Al-qismul awal ya. Jadi bab pertama ini tentang taat. Iklam ketahuilah sira anna awamirallahi ta'ala ing sesungguhnya beberapa perintah-perintah Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah iku faraidun pira-pira perintah yang hukumnya fardu wa nawafilun lan beberapa perintah yang hukumnya sunnah. Bu, perintah Allah dibagi jadi 2, ada kategori wajib, ada kategori sunnah. Nah, kemudian di sini dijelaskan fal fardu mongko utawi perintah wajib, perintah fardu iku ra'sul mali ibarat kapital. Ibarat modal, Bu. Wajib teh modal. Nah, ya. Iku ra'sul mali modal atau kapital. Wa huwa utawi ra'sul mal kapital. Iku aslut tijarati modal berdagang. Modal berniaga. Ya. Wabihi dan dengan modal tahsulu hasil opo an-najatu keselamatan. Dengan modal para bapak, para ibu kita bisa mempertahankan diri kita dari kecelakaan, dari kehancuran, dari kerusakan-kerusakan. Jadi wajib teh pokokna. Ya. Wan naflu utawi sunnah wa ya sunnah iku arribahu laba teh keuntungan wabihi dan dengan arribahu al-fauzu wabihi dan iku dengan al-fauz arribahu al-fauzu utai mendapatkan bidarojati kelawan piro-piro derajat-derajat. Gampangnya, Bu, kalau wajib modal, sunnah teh untung. Kalau kita berniaga dengan Allah pengen balik modal saja apa pengen beruntung? Beruntung apa pengen buntung? Sing sregep melaksanakan nawafil perintah-perintah sunnah. Ya, ini harus kita pegangin, Bu. Kalau kita hanya sholat 5 waktu wajibnya wungkul berarti pokpek. Nah, pokpek teh naon teh artinya? Ya enggak beruntung. Ya. Hoyong orang beruntung mangga dikasih qobliyah. Qobliyatil zuhri. Ba'diyatil zuhri. Qoblal asri. Enggak ada ba'dal asri. Enggak boleh loh, Bu, ya. Kalau kita pengen laba, pengen beruntung, karena di sini disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali, an-nawafil huwa ar-ribahu, ibarat sunnatnya adalah labanya. Orang melaksanakan kewajiban wukul tanpa ada ibadah sunnah, berarti modal tok kembali tidak punya laba. Ya. Karena itu kewajiban, keharusan. Nah, kalau sunnah adalah keberuntungan kita. Qala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah tabaraka wa taala ing dawuh yang berbunyi yaqulullah
tabaraka wa ta'ala. Berarti ini hadis qudsi. Jadi ada loh Bu, hadis qudsi, ada hadis Kanjeng Nabi. Tetap perawinya Rasulullah, yang melafalkan Rasulullah, lafalnya Rasulullah, tapi makna dzatiyahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hadis qudsi. Ya Bu, yang belakang ya sudah ngerti ya, hadis qudsi. Hadis yang maknanya dari Allah, lafalnya dari Rasulullah. Kalau hadis lafalnya dan maknanya dari Rasulullah. Nah, ini yang bedanya. Kalau Al-Quran kumaha benten deui, maknanya dari Allah, lafalnya dari Allah, yang menyampaikan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ke Kanjeng Nabi. Selama berapa? Selama kurang lebih salasah wa isriina sanatan, kurang lebih 23 tahun, munajjaman dengan cara dicicil ala qadril hajah, menurut kebutuhan yang terjadi. Oleh karena itu ada asbabun nuzul ya. Oh, ini sudah jadi hadis qudsi. Yaqulu dawuh sapa Allah Gusti Allah tabaraka, maha tambah kebaikannya, maha tambah barokahnya sapa Allah wa ta'ala, lan maha suci dari hal yang tidak patut sapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunyinya hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli adai maftaratu alaihim. Ma taqarraba, ora berbuat mendekatkan diri, ilayya kepadaku sapa al mutaqarribuna, wong kang padha gawe keparek kabeh, bimithli adai ma kelawan semisal. Semisal itu ya seperti mendatangi perkara iftaratu kang telah mewajibkan sopo aku alaihim kepada al-mutaqarribun. Ada riwayat lain yang disampaikan oleh Imam Bukhari, wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in min at-ta'a ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi, yang artinya tidak ada sarana prasarana orang untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih aku cintai daripada orang itu melaksanakan kewajiban. Itu yang paling disenengin oleh Allah. Yang disenangi Allah pertama kali orang mendekatkan diri dengan kewajibannya dulu. Kewajibannya tak akan dilakukan, malah sholat sunnah. Ya, ibarat apa itu namanya, wajib itu mandinya, ya. Sunnah teh sabunanya. Lah kemarin Idul Fitri ada orang sholat sunnah hanya sabunan, tidak pakai air. Wong nggak mandi. Kira-kira enak ente. Kalau kita kan nggak, alhamdulillah ya. Sholat subuh iya mandi, sholat sunnah Idul Fitri iya sabunan, makanya bersih ya, ibaratnya begitu. Jangan sholat sunat Idul Fitri tapi subuhna ah, ini pada ngaku sibuk masak ya Bu. Allahu Rabbi. Mangga Ibu sambil nyenek ya, udah disiapin sama Pak Haji Akbar, mah nggak sambil ngemil ya, rileks Bu ya. Bismillah. Jadi Allah sangat cinta orang yang didekati dengan ibadah-ibadah fardu. Lah ibadah fardu itu mencakup baik fardu ain maupun fardu kifayah. Ya Bu ya.
Jangan ditanya ini fardu apa, duka pokoknya fardu. Kedah uninga, ibu-ibu oke. Ayat ain, ayat kifayah. Kalau ain kewajiban orang per orang Bu, kewajiban individu. Tapi kalau kifayah kewajiban kolektif kolegial. Kalau ada yang melakukan seorang, kewajiban yang lain gugur. 17 Agustus sedaya upacara afdol. Ya. Tapi ada perwakilannya, alhamdulillah, wong kifayah. Ya. Nah, jadi Allah lebih senang didekatin baik dengan ibadah fardu ain maupun fardu kifayah. Lah fardu ain itu kayak sholat, ya, kayak puasa kemarin, ya. Jangan lebarannya saja, puasanya tidak. Kalau lebaran mah semua orang bisa meramaikan. Tapi kalau Idul Fitri hanya orang yang shaimun, ya Bu. Idul Fitri teh khusus untuk orang yang shaimun, yang berpuasa. Idul Fitri, dia nggak puasa kok Idul Fitri, balik ke fitrah, nggak dapet Bu. Dari kata ada ya'udu inda, ya, karena ada wawu jatuh ba'da harokat fathah ubdilatil wawu ya'an fasoro aidan. Itu kalau kita belajar kaidah ilmu sorof, ya. Kapan ada wawu, ya, mati diharokati ba'dal kasroh, wawunya diganti iya, ubdilatil wawu ya'an fasoro aidan, ya. Jangan nanti pas ngaji ada yang aidan, itu dari mana ngajinya? Aidan diganti aidan. Jadi kalau lebaran boleh ya Bu, ya nggak puasa. Tapi kalau Idul Fitri khususan lis-shaimin, spesial kangge bapak ibu anak-anak kita yang melaksanakan ibadah puasa. Makanya ja'alani Allah wa iyyakum minal aidin. Ya, aid itu kembali, bukan kembali dari Jakarta ke Ranji sana. Kembali kita suci seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bersih Bu. Pokoknya Masya Allah ya ditinggal Ramadan, ya. Makanya ketika Ramadan mau habis, lebaran, takbiran, itu malaikat pada nangis Pak Bu, ya, nangisin umat Muhammad. Kayak emak-emak begini teh tahun bayun ketemu duka ente, kan nggak tahu sanes nu emak-emak wungkul nu aranom oke juga begitu, malaikat teh nangis karena tahu bagaimana kualitas bulan Ramadan. Syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul ibadah, apa-apa dilipat gandakan. Malaikat nangis Pak, nangisin kita, malah kita cengengesan. Kalau lebaran sibuk dengan baju baru, ya, kursi baru, potong rambut baru lah. Padahal bukan itu sebenarnya, intinya bukan di situ, ya, intinya bukan di situ Pak Bu. Makanya kita minal aidin, kembali ke fitrah seperti tadi sabda Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dibersihin Pak Bu. Kalau kita ini suci, itu rezeki mudah. Makanya kalau hari Id pertama itu kesana kemari makanan semua. Kalau orang suci bersih, rezeki gampang. Kesana ngopi, kesini ngopi, kesana ngemil, kesini jagur, sana ayak lontong, ayak opor, rupi-rupi Bu makanan. Ya. Kumargi eta para bapak, para ibu, yang baru lahir, karena suci procol baru kelihatan kakinya sudah bawa rezeki. Badai kemana Bu? Bawa rengginang, kangge ngelongok bayi. Ayak pisang kangge
bayi. Hayaroti kangge bayi. Jadi bayi yang bersih, yang belum punya dosa, sudah datang ke muka bumi ini bawa rizki. Makanya ibu-ibu senang punya anak. Karena anak mendatangkan rizki. Jadi Allah senang dideketin dengan kewajiban-kewajiban itu tadi Pak Bu, seperti puasa kemarin, seperti sholat, seperti zakat. Nah, ini harus kita galakkan, kita sosialisasikan untuk keluarga kita paling tidak. Inti daripada itu para bapak, para ibu, setelah kewajiban kita tunaikan, ya, kita juga harus sukses meninggalkan yang dimurkain Allah, menjauhin barang yang diharamkan. Nah, kalau ini bisa sukses, pastilah kita akan bisa tawakal kepada Allah dan takut kepada Allah. Wala yazalu, terusnya ya. Wala yazalu, dan selalu sopo al-abdu hamba sahaya iku yataqarrabu mendekat sopo abdun ilayya marang ingsun, marang abdi Allah bin nawafili kelawan piro-piro ibadah sunnah hatta uhibbahu, sehingga yento cinta, sehingga yento seneng sopo ingsun ing abdun, ya. Hatta uhibbahu, sehingga seneng sopo ingsun ing abdun. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika cinta sopo ingsun ing abdun, kuntu mongko ana sapa ingsun iku sam'ahu, pendengarannya abdun. Alladzi, yaitu pendengaran, yasma'u kang bisa mendengar sapa abdun bihi sebab alladzi, wa basarahu, lan penglihatannya abdun, alladzi, yaitu penglihatan, yabsuru kang melihat sapa abdun bihi kelawan alladzi, wa lisanahu, lan menjadi lisannya abdun, alladzi, yaitu lisan, yang tiku kang ngucap sapa abdun bihi kelawan alladzi, wa yadahu, dan tangannya abdul, alladzi, yaitu tangan, yaktisu kang apa, kalau di Jawa itu awe-awe. Oh, awe-awe itu gini, namanya melambaikan, melambai-lambai, ya. Kalau Sunda namanya haji, awe-awe, melambaikan. Halo ya. Ngagupayan kan? Ngagupayan. Kalau Sunda, kalau Jawa itu awe-awe. Makanya ada lagu Padang Bulan. Ya, mungkin ada itu lagunya. Ya. Awe-awe itu nah ini. Ya, pokoknya itu Bu ya. Saya mau ngikutin sudah susah. Yaktisu kang melambaikan tangan sopo abdun biha kelawan allati, warijlahu, dan kakinya abdun, allati, yaitu kaki, yamshi kang berjalan sopo abdun biha kelawan allati. Artinya, ya, begitu juga Allah senang dideketin dengan kewajiban, pun pula Allah suka dideketin dengan amalan-amalan sunnahnya. Orang melaksanakan wajib itu kan karena takut siksa Pak Bu. Ya, secara umum, ya, secara garis umumnya orang melaksanakan kewajiban khaufan minal uqubah, sien kanu siksa, kanu adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau sunnah. Sunnah teh idem-idem pengabdian, ya. Idem-idem apa, nyari keberuntungan, ya. Nyeper lah ya, di luar jam kewajiban nyari tambahan penghasilan.
Ini nawafil. Ini adalah apa itu namanya sunnah. Kalau kita kok sudah bisa begitu Pak Bu, deketin Allah dengan wajib, nggak pernah bolong, sunnah malah melimpah ruah, yakinlah Allah akan menjadikan segenap anggota tubuh kita, mulai dari pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, semua akan berorientasi menuju kebaikan. Hakul yakin itu. Ya. Ini sudah menjadi janji Allah di dalam hadis qudsi tadi. Ya. Para bapak, para ibu yang saya hormati, walhasil ya, orang yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan fardu, dengan amalan sunnahnya, ya, dia akan naik derajatnya dari derajat iman ke derajat ihsan, yaitu seperti di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau sudah begitu para bapak, para ibu, dia menjadikan Allah selalu hadir, dia selalu rindu terhadap Allah, baik dalam keadaan banyak orang maupun di dalam keadaan sepi, sehingga dia bisa musyahadah dengan Allah dengan ainul basirah, dengan panca indera genep. Ya, pakai ainul basirah, mata batin Pak. Kalau sudah pakai ainul basirah, karena tingkatan-tingkatan seperti itu, ka'annahu yarahullahu ta'ala, seolah-olah orang itu bisa melihat Allah. Ainul basirah. Di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Athaillah As-Sakandari pernah bertutur, lau asyraka laka nurul yakin la araftallaha ta'ala aqraba minka qabla an tarhala ilaiha. Jikalau seandainya mata batin kita ini terbuka, ya, pasti kita akan melihat hal-hal yang metafisik Pak Bu. La araftal akhirata, ya, aqraba ilaika, lebih dekat daripada kita. Orang teh tekedah mati, tekedah qabla an tarhala ilaiha, karena yang semua kita lihat ini adalah citra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelas tinggi Pak Bu, karena ini ngajinya ngaji tuwek, ngaji tua, ngaji ilmu hakikat, ya. Contohnya begini, ya, saya contohkan begini tadi. Ada apa namanya ainul basirah, lau asyraka laka ainul yakin la araftal akhirata aqraba ilaika qabla an tarhala ilaiha. Sebelum kamu kalau bisa melihat mata batinmu, ya, pasti kamu akan melihat fenomena alam-alam gaib, alam-alam metafisika, bahkan lebih dekat ke kita sebelum kamu harus antar hala ilaiha. Rohil dulu, pergi dulu, gak perlu. Bagaimana tidak? Allah telah membuka tabir itu semua kepada kita. Allah itu kan wujud, Bu. Wujud Allah adalah minal azal ila ma la nihayata lahu, sampai nanti yang tidak berbatas dengan ruang dan waktu. Itu wujud Allah. Sementara kita ini wujudnya adalah wujud imkan kalau kita belajar ilmu tauhid. Kalau Allah adalah wujud wajib wujudnya, kalau kita ini wujud imkan. Di dalam bahasa filsafat yang susah itu, wujud tanpa eksistensi itulah manusia. Wujudul imkan. Dulu kita nggak ada, diadakan. Setelah ada kemudian ditiadakan lagi. Lah Allah itu tidak seperti itu. Kalau nurul basirah kita ini terbuka, pasti kita akan sadar
bahwa yang penting adalah Allah, bukan alam akhirat nanti, bukan surga nanti, bukan neraka nanti. Karena wujudu neraka, wujudnya surga itu karena Allah. Lah Allah sudah ada, kenapa kita ini tidak selalu dekat dengan Allah? Kok takut neraka harus nanti, takut surga, pengen surga harus nanti. Ya sekarang kita ciptakan, asal kita ini diridhoi oleh Allah, itulah keridhaan Allah. Berarti itu gambaran ketenangan kita, surga kita. Karena surga itu gambaran dari ridho Allah, neraka itu gambaran dari suhtullah. Jadi kalau membayangkan surga neraka nggak usah nanti mati dulu, nggak usah Bu. Ya, nggak usah. Kalau menurut tutur katanya siapa tadi? Imam Athaillah As-Sakandari di dalam kitab apa tadi? Al-Hikam. Ya. Karena ini kata penjelasan Mbah Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau kita sudah punya ainul basirah, faka'annahu yarahullahu ta'ala, itu tadi akan tahu hal-hal yang metafisik. Kalau sudah tahu hal-hal yang begitu para bapak, para ibu, lam yabqa fi qalbihi, tidak ada di dalam hati kita setitik pun kecuali yang ada hanya Allah, makrifat kepada Allah, cinta kepada Allah, dan zikir kepada Allah, makrifatullah, mahabbatullah, dan zikrullah. Nah ini agak puyeng ya Bu ya, pada melotot ini protes atau gimana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Terusnya, walan tasila, kata Imam Ghazali. Walan tasila, dan tidak bakal sampai engkau, kita semua ini nggak bakal nyampe. Ayyuhat talibu, wahai para pencari ilmu, kita semua tidak sampai ke derajat yang tinggi tadi. Kita sudah dibuka semua tabir kita, yang ada hanya makrifah, mahabbah, dan zikir kepada Allah. Kita tidak bisa sampai ke situ para bapak, para ibu. Caranya nyampe tadi kan sholat wajib kedapi pinu, sholat sunatnya ditambiha. Ameh tadi dapat darajatul ulya. Ditambahan lagi, kita tidak bisa sampai ke situ ilal qiyami, marang mendirikan bi awamirillah, kelawan perintah Allah Subhanahu wa taala, illa bi muraqabati qalbika, kecuali dengan muraqabah, memantau, memonitoring, ngawas-ngawasin hatimu, wajawarihika, dan beberapa anggota-anggota tubuhmu, filahadatika, ing dalam penglihatanmu, wa angfasika, lan piro-piro napas-napasmu, min khini tusbiha, mulai dari waktu manjing subuh siro, ila khini tumsi, sampai manjing waktu sore siro. Jadi kita ini nggak bakal bisa sampai derajat tadi. Sholat wajib iya, naflun juga iya, nggak ketinggalan. Misalkan, Masya Allah, tahajudnya entah berapa rakaat, sholat tasbihnya iya, fajarnya iya, duhanya nggak hitung-hitung. Tapi kalau kita nggak bisa muraqabatul qalbi, ya, wal jirahah, anggota tubuh kita, berarti kita belum bisa makrifat kepada Allah, belum bisa mahabbah kepada Allah, belum bisa zikrullah sampai darajatul ulya, derajat yang tinggi. Lah muraqabah itu apa? Muraqabah di dalam disiplin ilmu tasawuf, kesadaran kita Pak Bu, kesadaran kita bahwa kita ini diawasin Allah, itulah muraqabah di dalam hati. Ya. Terus kumaha muraqabah di dalam apa namanya tadi? Apa? Jawarihika, anggota tubuh kita. Gunakan anggota tubuh kita ini untuk Allah dalam kerangka tidak keluar dari syariat Islam. Hati, jangan sampai ada lintasan hati, Kang Haji. Hasud, iri dengki, suudzon, enggak boleh. Ini lintasan-lintasan hati ini harus kita jaga. Makanya abot jadi mursyid itu. Ada terbetik muraqabah itu gagal dia.
Karena menjaga jangan sampai ada lintasan di dalam hati. Saya ketemu Kang Haji Rosid yang gendut begini, alhamdulillah, orang teh banyak bersyukur, tenang ya. Nupeot. Kering, kurus, Pak. Eta teh jalmi ifahnya menjauhin barang haram kepada Allah. Lah kita husnudzon terus. Rasulullah ngajarin begitu. Suatu ketika ada orang melarat, rivalnya orang kaya. Orang melarat sergap ibadah, orang kaya juga sergap ibadah, itu rivalnya, Pak. Aduh, ini kacau ini. Pak Haji Akbar puasa, ya puasa, sodako. Yang melarat juga begitu, ya puasa, ya sholat, tapi saya nggak bisa sodako. Akhirnya sesadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, hum ahlud duthur, ya, zahabu bi amwalihim. Orang kaya kemana-mana berketua ATM, Pak. Ya sumuna kamana sumun, mereka puasa seperti saya puasa. Yusalluna kama nusallun, mereka sholat seperti hanya sholat. Walakinnahum, akan tetapi mereka sodakoh bifuduli amwali. Ngenes orang melarat teh punya rival, disayangin malah getol. Makanya kalau ada orang kaya males sholat itu seneng orang melarat. Oh kalah, rival saya kalah. Tapi diajarin ala adullukum, kamu pengen nggak tak kasih tahu dengan seperti itu? Pengen ya Rasul. Cukup dengan anggota tubuhmu jawarihaka ini gunakan, tidak keluar dari konteks syariat Islam. Jadi kumaha ya Rasul, ya imatatul adza anit thoriq sedekah. Aya pakun lintang cokot disimpen. Ya, aya duit, ya jangan disimpen. Duit jatuh langsung diembat. Kasih tahu ke orang-orang. Aya kotoran, aya membahayakan, imatatul adza anit thoriq sedekah. Mau ke kamar mandi baca doa a'udzu billahi minal khubthi wal khaba'is. Itu juga kerangka syariat Islam. Habis itu juga berdoa alhamdulillahilladzi adzhaba anil. Nah, ini kan kata Rasulullah, jawarih anggota tubuh kita ini karena dimuraqabah. Minum juga begitu, Pak Bu. Mau minum baca bismillah. Mangga Bu, minum dulu Bu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, ini Bu dipraktekkan langsung. Contohkan. Nah ini agar muraqabah jawarih ini dapat kata Rasulullah, kamu orang miskin nggak usah ngenes. Bahkan yang seks juga begitu Bu, sedekah wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ayat suami ngelonin istrina sedekah. Tuh. Wa fi bud'i ahadikum, di dalam alam kelamin ibu itu sedekah. Sampai kayak begitu, krianya yang hal seks seksual juga itu sedekah. Sahabat nanya, ya, kok bisa begitu ya Rasul? Bagaimana kalau seandainya itu ditanam di tempat yang bukan milikmu? Alaisa lahu wisrun, apakah dia nggak dapat dosa? Dapat dosa ya Rasul, berarti kan zina. Oleh karena itu berarti orang yang ngelonin istrinya juga sedekah. Palingan Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya istri itu yang bikin seneng suaminya terus-terusan. Alhamdulillah. Ya Bu. Karena apa? Itu ibadah, Pak Bu. Ibadah. Enggak usah malu, Rasulullah itu hal-hal yang begitu sampai diajarkan kepada kita. Karena memang dengan begitu, fi bud'i ahadikum sedekah, suaminya paling tidak selama 2 jam enggak berani zina, Pak Bu. Ya kan dah lemes. Ya kan? Habis sama ibunya. Paling tidak itu. Makanya tujuan nikah itu cukup dengan aghaddul basar wa ahsanulil farji. Tapi orang sekarang sombong-sombong biar sama, Pak. Ya, apa itu sama artinya? Sakinah, mawaddah, warahmah. Kayak tahu usianya panjang saja perkawinannya.
Ya, kan nggak tahu. Yang jelas tujuan nikah itu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Ya, itu terlalu muluk-muluk. Samawa itu terlalu muluk-muluk, tapi akhirnya menjadi istilah orang sekarang bahwa kayak sholat tujuan nikah itu untuk bukan. Ya, tujuannya untuk itu. Lihat dalam kitab-kitab itu mulai dari yang kecil-kecil, krempeng-krempeng sampai yang gardut itu semua begitu. Saya nggak tahu sekarang itu yang munculkan istilah samawa itu siapa. Ya. Nah, oleh karena itu para bapak, para ibu, kembali tadi mana muraqabah hati kita. Di hati kita ini jangan sampai ada lintasan-lintasan prasangka buruk. Kalau begitu berarti zikir kita ini turun deh. Kita nyangka, oh kenapa kamu nggak ikut saya? Berarti kamu nggak suka. Padahal di rumah bisa jadi dia ngajarin istrinya, ngajarin anaknya, diajak ke majlis taklim Nurul Azmi, nggak bisa hadir. Tapi kita sudah sok prasangka yang oh dia mah sudah ikut kelompok minhum. Padahal enggak. Itu kita ini sudah jatuh lagi, harus ulangin lagi, dipoles lagi. Kalau kita pengen menjadi kekasih Allah yang sejatinya. Ya, sampai mana kan ngaji tadi? Jawarihika, ya. Fa'lam, ya. Maka ketahuilah. Annallaha ing sedene Gusti Allah. Dan berapa ya? Sampai. Ya. Udah ya, sudah larut malam. Nanti insya Allah kita teruskan. Fa'lam annallaha ta'ala apa? Muttali'un ala dhamirika wa musyrifun ala dhahirika wa batini. Sekian para bapak, para ibu, ngaji pada malam hari ini setelah kita mengetahui bahwa perintah dua jenis, wajib sama sunnah. Ayo lomba-lomba kita tingkatkan, semoga kita dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, apa-apa menjadi mudah. Ridhonya sudah ada di saku kita semua, murkanya jauh dari kita. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sebelum doa majlis, saya ingin menjajakan dua sholawat. Mau enggak? Satu sholawat langsung dari Abu Habib Lutfi yang dijajakan pada Jumat Kliwon bulan Sya'ban. Kata beliau itu untuk keamanan umum dunia akhirat. Amin. Amin. Kedua dari AFC. Sebelum yang lalu saya sowan Maulidi dan Rasul Haji. Dia bilang Madinah sudah punya sholat al-Fatihah belum jajakan langsung ya. Banyak ijazah tapi nggak diamali. Makanya harusnya diamali ya. Alhamdulillah dua-duanya saling mengamali dan kadang-kadang Bapak Ibu semuanya ya. Yuk Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sholatan biha amanal aman ummata Sayyiduna Habibur Rahman minal mihnati wal imtihani wa minal fitnati hada zaman wa bala'i fiddin wa jawal iman wa jami amradi dhahiran wa batinan dhahiran wa batinan dhahiran wa batinan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan ya Qadim al-Ihsan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Azastukum alhamdulillahi rabbil
Ini yang kedua sholawat az-zakiyah, sholawat rizkihu. Siapa yang punya utang, biar utangnya lunas. Amin. Siapa yang ingin berangkat haji dan umroh, maju. Amin. Muka tidur mucan boga rumah, mucan boga majlis taklim, mucan boga pesantren musola. Insya Allah dengan banyak pada sholawat bisa membangun. Amin. Kita hadir dulu kepada Nabi dan juga kepada beliau yang membedakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Syaikhulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila hadratin man adani Syekhina Dr. Kiai Haji Ahmad Syahid Subki an Syahid Mbah Kiai Haji Muhammad Sanusi Suwariyin an Syahid Asyid Muhammad Idris Lengkong wa jal usulih wa kulim wa manintama ilaih syaikhulillah wa lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bi adadi al-waqi rizqi wal futuhati ya basitul ladhi yarsudu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab ursud alaina rizqan wasi'an tayyiban halalan mubarakan fihi asilu bihi ila makkati wal madinah wa aqdi bihi daini wa bnihi bihi baiti min kulli jihatin min khasarini wa ibika bi ghairi minnati makhlukin bi mahrifatika wa karamika bi ghairi hisab. Azzazuhum. Alhamdulillahirabbil. Nanti dibaca setiap pada sholat 3 kali kecuali maghrib dan isya 7 apa? Ini fotokopi baik, fotokopi artinya. Mari kita baca doa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min adzabil nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibina khairil khalqi kullihim wa habibul ladzi syafa'atuhu li kulli 'awdin min awali qadami ya rabbi بلغ قاصدنا وبالمنا مدى وسيعا تهمل الغمسة في بها القضاء العديد المصطفى والمرتضى والنامون والباقين يا الله بها يا الله بها Atina ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. As'aluka al-ijabah bismil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
kasih. Wabillahi taufiq ila akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.